Seringkali ada suatu pertanyaan semacam ini. Sebenarnya komputer Celeron, komputer Pentium, komputer Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan komputer Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9 itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, mereka menyebut dengan kata komputer. Sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau orang awam itu menyebut komputer Celeron itu artinya komputer yang menggunakan prosesor atau CPU Celeron. Kalau komputer Pentium berarti komputer yang menggunakan prosesor Pentium, begitu seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini banyak dilontarkan oleh masyarakat umum ya, masyarakat yang masih awam terhadap komputer, juga seringkali dilontarkan oleh adik-adik yang masih di SMK, terutama yang jurusan komputer itu, atau yang SMA. Nah, sebagian diantara juga mahasiswa, ada yang masih menanyakan semacam itu. Nah, saya tadi menyebut di sini ada Core i3, Core i5. Lebih baik kita pakai bahasa Indonesianya daripada nanti saya pakai bahasa Inggrisnya salah-salah sebut ya, seperti Core i3, Core i5, Core i7, dan seterusnya. Kita gunakan bahasa Indonesianya saja. Baiklah, kita bahas secara ringkas satu persatu. Nah, untuk komputer Celeron, nama lengkapnya nanti di sini Intel Celeron. Kalau Pentium, Intel Pentium. Untuk Core i3, Intel Core i3, itu nama lengkapnya ya. Pasti ada kata Intel di depannya, karena perusahaan pembuatnya memang Intel. Namun kita sebut saja dengan kata-kata yang singkat ya, kita sebut Celeron, begitu aja, Pentium, begitu saja. Nah, untuk yang Celeron ini sebenarnya komputer ini didesain untuk kelas entry level atau pemula. Juga disebut di sini kelas ekonomi atau kelas low budget yang artinya harga murah atau hemat biaya. Komputer Celeron ini memang didesain untuk tujuan tugas-tugas komputasi harian dasar. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugas ringan. Misalnya untuk browsing, untuk buat dokumen yang ringan, untuk nonton video, untuk memeriksa email, dan lain sebagainya. Tugas-tugas yang ringan semacam itu. Nah, sekarang untuk yang Pentium, komputer Pentium ini memiliki performa sedikit lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan Celeron. Selain dia didesain untuk mengerjakan tugas-tugas ringan semacam ini, seperti yang pada Celeron ini, juga dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang sedikit lebih berat. Misalnya untuk aplikasi kantor. Ya, aplikasi kantor itu banyak ya. Kalau yang ringan-ringan itu biasanya memakai Office, Microsoft Office itu biasanya yang banyak digunakan. Contohnya untuk mengetik ya, Microsoft Word atau MS Word, kemudian Excel untuk hitung-menghitung, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Jadi dia digunakan untuk itu. Nah, dia juga bisa digunakan untuk editing foto ringan, untuk kegiatan multimedia ringan, atau untuk game ringan. Dan dia juga bisa mengerjakan untuk multitasking ringan. Ya. Multitasking itu apa? Multi itu banyak. Tasking itu berasal dari kata task yang artinya tugas. Jadi di sini multitasking, dia melakukan pekerjaan atau tugas secara bersamaan. Misalnya di sini, sambil kita mengetik, kita mendengarkan audio atau lagu-lagu, sementara antivirus tetap berjalan. Jadi di sini ada beberapa program atau aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Itu disebut multitasking. Jadi di sini Pentium itu sudah bisa mengerjakan itu lebih lancar dibandingkan dari yang Celeron. Nah, sekarang untuk Core i. Core i ini sebenarnya didesain untuk yang kelas menengah ke atas hingga ke tingkat profesional. Nah, di sini ada beberapa macam seperti yang kita sebutkan tadi. Ada Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Untuk yang Core i3 itu didesain untuk produktivitas harian. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan harian gitu. Yang tidak terlalu berat. Contohnya di sini dia untuk game kasual misalnya, selain dia bisa mengerjakan seperti yang Pentium dan Celeron tadi, dia juga bisa digunakan untuk game kasual atau game-game ringan.
Apa sih game casual itu? Itu game-game yang ringan ya, game kecil, biasanya itu didesain untuk hiburan. Dan dia tidak melibatkan perintah-perintah instruksi yang rumit. Enggak, biasanya sederhana begitu saja. Ini untuk hiburan aja. Dan biasanya juga waktunya nggak terlalu panjang, dia pendek. Kemudian tidak memerlukan pemikiran yang berat, enggak. Jadi dia untuk kegiatan-kegiatan santai. Jadi untuk game-game ringan semacam itu, Core i3 ini sudah cukup. Dan dia memiliki kemampuan multitasking yang lebih stabil dibandingkan Pentium tadi. Jadi kalau di Pentium mungkin Anda bisa membuka beberapa tab browser ya. Biasanya kalau ke internet itu membuka beberapa tab gitu. Nanti kalau di sini untuk Core i3 itu lebih banyak tab yang bisa dibuka di sini. Nah, untuk jajaran Core i, dia ini yang paling rendah untuk yang Core i. Namun kalau dibandingkan yang dua di atas, Pentium dan Celeron, dia lebih baik daripada yang dua ini. Artinya di sini kita sebutkan seperti ini. Kalau ini Core i3, karena dia kedudukannya di atas kedua prosesor ini, berarti dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas semacam ini, ditambah lagi yang semacam ini. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang Core i5, selain dia mampu untuk mengerjakan semua ini, jadi yang mampu dikerjakan Core i3, Pentium, dan Celeron, dia juga mampu melakukan tugas-tugas dengan beban kerja yang menengah, yang agak berat begitu. Ya, contohnya di sini untuk editing video ringan, kemudian untuk gaming kelas menengah. Jadi untuk game-game kelas menengah, game-game yang lebih berat daripada yang bisa digunakan di Core i3 tadi. Jadi dia difungsikan untuk itu, dia kelas menengah. Sedangkan untuk yang Core i7 ini berperforma tinggi, kinerjanya tinggi. Ini cocok digunakan untuk misalnya editing video yang agak berat ya, untuk rendering 3 dimensi, kemudian untuk pemrograman, untuk bikin video konten dan lain sebagainya di sini. Jadi untuk program-program berat dia bagus. Ingat di sini kalau dia bisa melakukan ini, tentu yang di atasnya ini dia bisa semua. Semacam itu. Jadi di sini saya sarankan ya, misalnya adik-adik SMK yang jurusan multimedia atau programming ya, RPL, rekayasa perangkat lunak, itu sebaiknya menggunakan ini ya, Core i7 atau paling rendah itu Core i5. Tapi saya sarankan untuk ke Core i7. Karena biasanya untuk kegiatan multimedia, editing video, dan untuk pemrograman itu agak berat ya. Biasanya semacam itu. Kecuali kalau Anda menggunakan untuk pemrograman ringan, editing video ringan, nah itu Core i5 mungkin mencukupi ya. Tapi saya sarankan gunakan untuk adik-adik pelajar ini adalah yang Core i7. Sedangkan untuk yang Core i9, nah ini performanya atau kinerjanya ekstrim. Dia jauh lebih bagus. Ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang sangat berat ya. Misalnya untuk game-game modern yang sudah berat itu. Untuk rendering 3D ya. Kemudian untuk desain grafis profesional, editing video 4K yang lebih berat lagi di situ, untuk pemrograman berat dan untuk multitasking berat. Jadi tugas yang banyak dia kerjakan sekaligus secara bersamaan. Nah, ini perlu kita Core i9. Ya, tapi saya rasa kalau seperti adik-adik yang dari SMK yang jurusan komputer mungkin nggak membutuhkan ini ya. Ini biasanya digunakan untuk kaum profesional. Nah, bagaimana dengan Core Ultra? Core Ultra ini sebetulnya adalah kelas prosesor atau komputer yang premium. Jadi dia diciptakan untuk kelas menengah ke atas. Misalnya di sini Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9. Yang Core Ultra 5 ini yang kelas menengah. Ya, dia sebagai pengganti untuk yang Core i5, penerusnya. Sedangkan yang Core Ultra 7 itu menggantikan untuk Core i7, yang 9 sama Core Ultra 9 itu yang menggantikan Core i9. Apa bedanya Core Ultra ini dengan Core i? Sudah kita bahas pada sesi yang lalu, kalau Core Ultra ini memiliki kelebihan dibandingkan Core i-nya. Beberapa kelebihannya di antara lain ya, performanya dia lebih bagus dibandingkan yang Core i ini. Di atas yang Core i ini.
Tentu di sini membandingkannya, kalau Core i5 dibandingkan Core Ultra 5, kalau Core i7 dibandingkan Core Ultra 7, begitu seterusnya. Jadi dia memiliki performa yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, dia lebih efisien energi. Jadi daya listriknya dia lebih rendah. Maksudnya rendah ini lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, selain itu, untuk Core Ultra ini sudah dilengkapi dengan pemroses AI. Jadi kecerdasan buatan. Kita sebut aja AI ya, susah juga kita menyebut AI. Jadi dia sudah dilengkapi pemrosesan itu yang dikenal dengan nama NPU ya. Di dalamnya itu sudah dilengkapi NPU, Neural Processing Unit. Jadi kalau Anda menghadapi pekerjaan yang sangat berat dan terlibat dengan hal-hal yang terkait dengan AI, gunakan aja yang Core Ultra di sini. Jadi adanya NPU inilah yang menjadi kelebihan khusus kalau dibandingkan dengan Core i. Nah, ini bahasan singkat mengenai kegunaan atau fungsi dari masing-masing prosesor atau komputer yang menggunakan prosesor ini. Semoga bermanfaat bagi Anda.